pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan boleh menolong hidup kita, Tuhan boleh memelihara hidup kita. Sampai dengan saat ini kita boleh menikmati hari-hari kita dan saat ini kita akan masuk ibadah kita Saudara. Baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebuah lagu, Ku Ada Sebab Anugerahmu, akan menjadi pengantar bagi kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Salam sejahtera saudara sekalian, kiranya ada sukacita di hati kita sekalian, supaya apa yang kita persembahkan melalui ibadah kita kebaktian ini boleh berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini. Kami orang yang berdosa, penuh cacat, celah dan salah ini. Tuhan masih dengan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi mengampuni kami dan memperkenankan kami untuk menyatakan bakti kami, puji kami, sembah kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan menguduskan kami, bisa melayakan kami supaya semua yang kami lakukan ini sungguh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian kita ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal.
turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nas pemimpin kita hari ini terambil dari surat Efesus pasal pertama ayat yang ketiga berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, kita perlu belajar untuk terus berkata terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur untuk sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap hari, setiap detik yang kita lalui adalah karena anugerah Tuhan. Bila kita datang kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan angkat pujian berkata, thank you Lord. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my darkness and healed my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. I just wanna thank you, Lord.
bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, bila kita sama-sama mengikrarkan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan sungguh-sungguh meneguhkan kita dan berbicara kepada setiap kita bahwa hidup kita ini berharga di mata Allah. Allah sudah mengorbankan dirinya begitu rupa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena hidup kita berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Dan biarlah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saya silakan pada hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membaca kembali ayat Mas tadi yang sudah dibacakan, satu ayat dari Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya, yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu, tapi untuk mengerti apa maksud dan apa artinya, kami perlu bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan kuasai setiap pribadi yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun yang sedang bersama-sama mengikuti ibadah ini. Tuhan kuasai kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau berbicara dan Engkau yang sungguh-sungguh diutamakan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah berkat rohani. Pasal 1 ayat 3 tadi menuliskan bahwa Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi pemberi berkat dalam ayat ini sudah jelas. Pemberi berkat itu Tuhan, bukan hantu. Sumber berkat itu Allah, bukan manusia. Manusia, saudara dan saya hanyalah alat untuk menjadi saluran berkat. Jadi jangan mencari berkat dari manusia atau dari ciptaan Allah lainnya. Seperti kita tahu ada orang cari berkat ke gunung, ke pohon, ke benda-benda, ke patung, ke hewan-hewan tertentu. Ada gunung yang disembah, kita tahu di daerah Jawa Timur itu ada. Untuk tempat mencari kekayaan pergi ke gunung itu. Ada pohon yang disembah, ada benda yang dipercaya mendatangkan berkat. Ada pintu tertentu yang harus warnanya ini dan ukurannya harus segini. Ada juga orang yang menaruh tapal kuda dan sengaja menaruh patung gajah di rumahnya atau di tempat usahanya. Karena apa? Karena itu dianggap mendatangkan hoki. Dan orang-orang di Efesus pada konteks ini juga demikian. Mereka menyembah dewa-dewa. Salah satunya adalah Dewi. Nama Dewinya adalah Dewi Artemis. Dianggap Dewi keberuntungan. Mendatangkan berkat, membawa rejeki. Kalau mau dapat banyak uang, sembah ke patung Dewi Artemis itu. Kalau mau keberhasilan, mau kesehatan, mau kesuburan, mereka datang ke kuil itu khusus menyembah di patung Dewi Artemis itu. Nah, Paulus ingatkan, dalam ayat ini dia katakan terpujilah Allah. Pujian pertama adalah kepada Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan. Paulus ingatkan, Tuhanlah, Kristuslah yang mengaruniakan berkat. Berkat yang diberikan itu bukan cuma berkat jasmani, tapi juga dikatakan di sini segala berkat rohani. Kita sering berdoa minta berkat. Keluarga kita diberkati, usaha kita diberkati, ekonomi kita diberkati, dan berlomba-lomba kita ingin dapat berkat. Tapi pengertian berkatnya itu apa? Ada yang selalu menekankan bahwa berkat itu ke arah jasmani. Kemakmuran, kaya, berhasil, sehat, cantik, ganteng, langsing, menikah, dan lain-lain. Seolah-olah kita ini yang B aja, yang biasa aja, yang penyakitan, yang gemuk, yang pendek, yang jomblo. Kita termasuk golongan yang enggak diberkati. Seringkali kita mengartikan berkat itu dengan prosperity dan glory, kemakmuran dan kemuliaan. Lalu kita hubung-hubungkan ini. Ini absurd ya. Lihat deh, penemu ini orang Kristen, penemu itu orang Kristen, orang yang berprestasi itu orang Kristen, dan keluarga yang harmonis itu keluarga Kristen. Lalu kita bilang, iya juga ya, itu loh tandanya berkat. Loh, jadi keluarga-keluarga yang bermasalah, orang-orang yang punya sakit berat, orang-orang yang kena musibah, para jomblower, itu gak dapat berkat gitu. Kristus mati bukan hanya untuk orang baik, dia juga mati untuk para penipu, pembohong, keluarga yang bermasalah. Dia datang mencari orang-orang yang hina dan terhilang.
Dia datang mencari yang berdosa dan bermasalah karena Tuhan ingin memberikan berkat-Nya. Apakah berkat itu cuma kemakmuran, keharmonisan? Dan harus dimengerti berkat bukan hanya hal jasmani saja. Kalau benar berkat itu berkaitan dengan hal yang jasmani, kemakmuran, barang branded, sepeda Brompton yang harganya puluhan juta membuat kita terkejut. Kalau kita nggak punya rasanya gimana gitu loh. Kalau memang benar berkat itu hanya berkaitan dengan yang makmur, yang sukses, kenapa Kristus lahir di kandang? Kenapa Kristus naik keledai bukan naik kuda? Kenapa Tuhan Yesus mati di salib? Anda dan saya tahu kan arti salib itu lambang penghinaan, lambang kutukan, jauh dari apa yang namanya kemuliaan. Martin Luther mencetuskan tentang theology of cross, teologi salib. Penekanannya apa? Salib itu pusatnya, salib itu intinya. Dari Injil dan kekristenan. Theology of cross atau teologi salib. Tapi banyak orang gak mau salib. Kita menolak salib karena salib itu gak enak. Salib itu identik dengan eksekusi, kematian, penderitaan. Kita tolak segala penderitaan dalam nama Yesus. Kita tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Penyakit asam urat, asam lambung, darah tinggi, darah rendah, darah kental, darah kotor ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Loh, nanti para dokter gak ada kerja dong. Semua orang sehat. Kita gak mau theology of cross. Kita maunya theology of glory. Apa itu theology of glory? Teologi kemuliaan menekankan 3 hal. Saya gak akan bahas semua. Tapi saya sebutkan satu persatu. Satu hal yang akan saya bahas yaitu mengenai 1 rasionalisme, 2 moralisme, dan 3 kemenangan. Saya hanya bahas poin yang pertama yaitu rasionalisme. Penekanan pada akal, pikiran yang menjadi ukuran. Contoh ya, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa keluargaku berantakan? Kita mengatur Tuhan dengan pikiran. Ini rasionalisme. Memasukkan Tuhan ke dalam otak kita dan mengaturnya dengan pikiran kita harus begini dan harus begitu. Jadi yang Tuhan itu siapa? Alkitab mengajarkan kalau saudara dan saya mengasihi Allah, maka kita menundukkan diri dan kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal, dan segenap jiwa. Kalau tidak kita akan mengulangi sejarah seperti orang Israel. Punya Tuhan tapi mereka minta raja. Ada Tuhan Yesus, mereka minta Barabas yang dilepaskan. Mereka menempatkan akal, keinginan sebagai yang utama. Dan mengatur Tuhan dengan logika mereka. Kita jadi orang-orang Kristen yang ekstrim. Yang mudah menghakimi. Kalau ada orang kena musibah langsung. Itu pasti ada dosa. Kalau lihat ada orang sakit kita bilang itu karena kutuk. Kalau ada keluarga bermasalah dengan cepat kita bilang keluarga itu nggak ada berkat, ada kutuk turunan. Jangan berpikiran sempit begitu. Itu namanya dolanmu kurang adoh. Artinya namanya mainmu kurang jauh. Kurang piknik, kopimu kurang hitam. Segala hal disimpulkan dengan kutuk, segala hal disimpulkan dengan dosa. Saudara dan saya perlu belajar bahwa kehilangan, kematian, kedukaan, musibah, penyakit, pengkhianatan pasti ada. Karena Anda dan saya masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Kami sedang menyiapkan podcast tentang kematian. Oleh karena itu kami lagi baca ulang buku-bukunya Elizabeth Kubler-Ross, On Death and Dying. Inti bukunya menjelaskan bahwa mati itu bagian dari kehidupan. Kita yang hidup sekarang ini harus ingat bahwa ada kematian. Bahwa penderitaan itu bagian dari hidup. Kita akan kehilangan orang yang kita kasih atau kita sendiri yang akan meninggalkan orang yang kita kasihi. Para penganut theology of glory gak suka ini. Karena kematian, penderitaan itu identik dengan kehilangan. Padahal the beauty of life adalah ketika seseorang mengalami kehilangan, penderitaan, pergumulan, lalu menemukan jalan keluar dari semua yang berat itu. Mereka tahu apa artinya kalah. Mereka tahu apa artinya ditinggalkan. Mereka tahu apa artinya kesepian. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan, kepedulian, dan kasih terhadap mereka yang sedang mengalami pergumulan. Karena pengalaman kehilangan itu, mereka belajar how to deal with grieving. Bagaimana kita menghadapi kedukaan.
Kalau Anda dan saya cuma maunya bahagia, berhasil, sehat, dan kita artikan itu berkat, nanti dulu. Berkat bukan hanya itu. Efesus mengingatkan berkat bukan hanya jasmani tapi rohani juga. Ayat 4, ayat 5, ayat 11 menekankan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Ayat 11, dari semula ditentukan untuk menerima. Ini semua berkat rohani. Allah memilih, Allah menentukan, dan kita menerima. Enggak ada dituliskan dalam ayat-ayat ini tentang kemakmuran, kekayaan, kelimpahan, materi, kesehatan jasmani. Dalam ayat itu enggak ada. Dalam ayat 13 ada lagi berkat rohani yang dikatakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, perhatikan, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada kata dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa arti dimeteraikan? Materai artinya sah, benar-benar anak Allah. Meterai itu tanda kepemilikan, tanda jaminan, tanda kepastian. Itu berkat rohani. Tapi mungkin kita berpikir, apa gunanya sih materai? Hari gini kan materai jadi murahan ya, gampang, nanti tinggal materai 6.000 perak beres. Arti materai sekarang jadi murahan, padahal arti materai yang Alkitab katakan bukan begitu. Dan perhatikan, tidak semua orang dapat materai, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus hanya diberikan kepada Anda dan saya yang sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak semua orang di gereja, tidak semua orang yang pelayanan dapat materai ini. Tapi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya berpusat pada Kristus. Taunya dari mana, Bu? Dari buahnya. Ada orang yang sedikit-sedikit sebut nama Tuhan, demi Tuhan, ya Tuhan. Berani berkata demi Tuhan, bukan saya, padahal dia yang buat. Nama Tuhan dibawa-bawa untuk berbohong. Ada orang yang sedikit-sedikit bilang haleluya, haleluya di dalam gereja. Begitu keluar gereja, halelupa. Di dalam gereja tangan terangkat memuji Tuhan, tapi tangan yang sama di jalanan yang dipakai mengepal untuk memukul orang. Saudara bisa mengerti ini ya. Matius 7 ayat 16 berkata, dari buahnya kita tahu pohonnya. Orang yang sungguh dimeteraikan oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh, kelihatan buahnya. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Adakah sukacita dalam hidup kita? Apakah saya murah hati? Adakah penguasaan diri dalam hidupku? Saudara dan saya bisa rajin ibadah, bisa hafal ayat Alkitab, itu baik. Tapi baik saja tidak cukup. Yang baik harus disertai dengan kebenaran. Dan kebenaran itu harus ada buahnya. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh pohon ara yang tidak berbuah itu ditebang? Karena pohon ara diciptakan bukan hanya untuk berdaun. Dia diciptakan untuk berbuah. Demikian juga saudara dan saya yang mengaku percaya Tuhan. Bukan hanya bilang saya percaya saja dan banyak bicara. Tapi gak ada hasilnya. Itu ibarat pohon ara yang rindang daunnya tapi gak ada buahnya. Jangan sampai nanti Tuhan suruh tebang. Buah roh itu harus ada. Dan itu nampak dalam kehidupan kita. Ketika Anda dan saya yang katanya percaya Tuhan dihianati, apa reaksi kita? Kurajam kau. Begitu? Ketika emosi kita diusik, apa yang keluar dari mulut kita? Ketika ekonomi kita menipis, apakah kita tetap manis atau mulai bengis? Ketika lapar, bagaimana sikapnya? Mulai rese, mulai emosian, hidup dikendalikan oleh perut? Itu yang menjadi koreksi buat kita. Dan hal berikut yang harus kita pelajari, berkat rohani ini untuk siapa sih? Ayat 11 dan 12 dikatakan kami. Ayat 13 dikatakan kamu. Ayat 14 dikatakan kita. Ayat 11 dan 12 kami itu siapa? 11 dan 12 mengacu kepada orang Yahudi, kami. Lalu ayat 13 kamu. Kamu itu orang Efesus, non Yahudi. Ayat 14 kita. Kita itu Yahudi dan non-Yahudi, artinya berkat-berkat rohani untuk Yahudi dan non-Yahudi. Semua suku menerima berkat rohani asal mau percaya kepada Kristus. Istilah Yahudi dan non-Yahudi ini membelenggu manusia sekian lama ya. Hampir di setiap negara ada perbedaan kelas, ada perbedaan kasta dan derajat. Di negeri kita ada istilah pribumi dan non-pribumi. Walaupun sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 sudah menghapuskan istilah pribumi dan non-pribumi. Tapi kenyataannya setiap kali saya mengurus surat selalu saja diminta surat ganti nama.
karena saya terlahir dari seorang papa yang bernama Yang Nansue dan mama saya Lipitnyo. Saudara mengerti kan? Saya termasuk golongan non pribumi. Padahal saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, dan negara China seperti apa saya nggak tahu. Nanti kemudian ketika kami pelayanan di China, nah di sana ada kampung papa saya menemukan lagi persoalan. Mereka bilang, "Ini bukan orang Tionghoa, ini bukan orang China. Kamu orang Indonesia karena paspormu hijau. Orang Tiongkok paspornya merah." Saya jadi bingung, saya ini warga negara apa? Oke lah, saya warga negara kerajaan Allah. Mungkin Anda dan saya diperlakukan tidak adil dan terus saja dipersalahkan. Tidak peduli bagaimanapun saudara rajin, bekerja keras, tetap tidak dianggap. Karena labeling sudah tertanam bahwa kalian warga kelas 2. Tenang, di dalam Tuhan tidak demikian. Di dalam Tuhan semua ras, suku, golongan, bahasa, kaya, miskin, pribumi, non pribumi dihargai sama oleh Tuhan. Saudara tidak perlu minder kalau terlahir dengan dari suku tertentu. Tidak boleh minder karena lahir dengan kondisi fisik yang ngepres, mata kecil, hidung besar, kulit gelap, rambut kribo, dan lain-lain. Jangan minder. Jangan minder juga kalau berat badan kita nggak turun-turun. Saya temukan banyak orang gemuk belum tentu karena banyak makan loh. Malah yang kurus-kurus ini bisa lebih banyak makan. Ini murid-murid kami di sini berat 36, 39, makan bisa 5-6 kali, belum termasuk snack loh. Sementara saya yang cuma nge-like gambar makanan aja udah tambah berat. Lalu saya bilang Tuhan gak adil hidup. Untung saya percaya Tuhan, jadi gak minder ya. Orang gemuk itu belum tentu karena banyak makan, tapi yang jelas makan tempat. Kemarin teman saya kirim gambar ya, tulisannya gini, orang bahagia itu susah kurus. Jadi kalau kita gak kurus-kurus ya ambil positifnya aja ya, mungkin kita terlalu bahagia. Jangan minder. Kalau kita terlahir dari keluarga sederhana dan selalu berkata, aduh aku punya apa, aku bisa apa. Saudara punya Tuhan yang bisa memberikan berkat rohani. Kita ini dimeteraikan, Anda dan saya ini milik kepunyaan Tuhan. Jangan lagi bilang, aku lahir dari keluarga broken home. Terlahir sebagai anak yang tidak diharapkan. Keluarga aku miskin. Keluarga bisa miskin, bisa berantakan. Kelahiranmu bisa tidak diharapkan. Tapi Tuhan punya rencana loh untukmu. Engkau berharga di matanya. Stop mengasihani diri. Ada Tuhan yang mau memberikan berkat bagi yang sungguh percaya kepadanya. Yuk bangkit. Anak dan saya bangkit menikmati berkat rohani dari Allah. Jangan jadi orang Kristen yang gimana ya istilahnya, pasif agresif. Yang suka bilang, ya saya bisa apa, kan kita minoritas, ya saya miskin, ya saya kan cuman anak, bisa apa. Lalu kita diam, tidak berbuat apa-apa. Hanya meratapi nasib dan kita salahkan orang, lingkungan, kondisi. Ciri-ciri orang pasif agresif itu kayaknya lemah, tapi menguasai. Kayaknya pasif, sebenarnya agresif. Contohnya dia suka bilang gak apa-apa sih tapi kemudian ungkit. Dia bilang terserah tapi nyinyir. Silakan perhatikan ini ada satu film yang akan kita saksikan. Gak lama cuma 1,5 menit.
Anda bisa perhatikan, setiap hari sebelum jam 4 subuh, ini Liz sudah harus datang ke tempat kerja. Dia harus bekerja di 3 tempat karena dia sedang mengumpulkan uang untuk membiayai papanya yang lumpuh di rumah. Selama ini papanya lebih banyak di rumah. Karena dia nggak punya cukup uang untuk membeli mobil yang bisa masuk kursi roda. Van yang bisa masuk papanya dibawa jalan-jalan. Dia bekerja keras. Dan Anda lihat dari kekurangannya dia masih tetap berbagi. Liz ini bukti nyata orang yang tidak mengasihani diri. Walaupun dia sedang mengumpulkan uang, walaupun terbatas, dia bisa berbagi dari kekurangan. Kesusahan bukan alasan untuk berhenti melakukan kebaikan. Penderitaan tidak membuatnya menjadi pahit di atas kehidupannya. Saya tertarik dengan not yang dia tulis ya. Anda luar biasa, Anda pergi ke tempat di mana orang tidak mau pergi. Kita bisa belajar loh menjadi orang-orang yang tangguh. Tidak mengasihani diri. Stop, saya bilang saya bisa apa. Kondisi saya susah, musim begini Bu, sejak corona hancur semua. Ada banyak orang yang lebih susah di luar sana. Saya menyaksikan belasan kisah seperti Liz ini. Ada perawat, pengantar paket, ada tukang sampah. Mereka susah, tapi mereka tidak menyerah. Hidup ini ada susahnya, tapi jangan menambah susah dengan kita terus berkeluh kesah. Kalau hidup kita pahit, mari kita cari penawarnya. Kalau hidup Anda dan saya susah, mari datang kepada Allah. Jadi bagaimana cara menikmati berkat rohani? Pertama, bertobat. Kedua, bertobat. Ketiga, bertobat. Kok gitu terus Bu? Gak ada cara lain, gak ada. Kalau mau menikmati berkat rohani, ya belajar mengenal sumbernya. Datang pada Tuhan. Fokus kepada Allah. Tapi kita masih ada di dunia. Benar, maksudnya bukan berarti kita gak boleh memikirkan yang jasmani. Tapi kita tahu prioritasnya. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Artinya fokus kepada apa yang Tuhan mau. Kita tahu prioritas dan kita ikut perintahnya. Belajar mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan mudah menyalahkan keadaan. Belajar dari Abraham. Dia dengan tenang membiarkan Lot, kamu pilih duluan. Silakan, kamu mau pilih daerah mana? Kamu pilih kanan, saya pilih kiri. Kamu pilih kiri, saya pilih kanan. Abraham tenang tuh. Gak ada ketakutan, wah nanti si Lot ini pilih daerah yang subur. Sisanya malah daerah yang tandus, yang itu bagian saya. Abraham tenang. Karena dia mengenal Allah sumber berkat. Ketika hidupmu berat, migrainmu mulai kumat, mari ingat segala sumber berkat adalah dari Allah. Mari kita ingat Allah itu sumber segala nikmat. Ketika orang yang kita tolong berkhianat, kita sedang diajar berhikmat. Segeralah datang kepada Tuhan untuk curhat. Waktu engkau lelah, hidupmu berdarah-darah, rasanya ingin menyerah. Datang kepada Allah. Karena masalah demi masalah terus saja ada. Dan kita terus dipaksa mengalah. Rasanya ingin marah. Tapi orang yang mengenal Allah tidak akan menyerah. Ada kekuatan untuk bertahan dan dia akan bangkit melangkah. Ada kalanya memang Anda dan saya dibiarkan sendiri. Menyepi sendiri dengan derita di hati. Namun ingat firman Tuhan. Yang tadi juga pujian sudah dinyanyikan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yesaya 42 ayat 3. Mungkin saat ini Bapak Ibu, teman-teman sedang merasa aku gak berdaya. Anda seperti bulu yang terkulai. Tapi di dalam Tuhan tidak akan diputuskan. Mungkin Anda merasa hidupku ini sudah mulai seperti sumbu yang pudar. Tapi di dalam Tuhan tidak akan dipadamkan. Kita punya Tuhan. Oke, sekarang memang aku terkulai tapi aku gak akan patah. Oke, memang sekarang aku mulai pudar tapi aku tidak akan padam. Aku akan bangkit menyala. Ini berkat rohani. Saudara dan saya diberikan kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah tekanan. Sungguh luar biasa kan kalau kita ikut Tuhan. Kita akan mengalami apa yang namanya bertahan karena ada penyertaan Tuhan. Jangan membalas cacian dengan makian. Jangan membalas pengkhianatan dengan kekerasan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam kelelahan, yang sedang di ujung keputusasaan, hari ini mengalami kelegaan. Karena Allah sumber berkat rohani akan memberikan damai untuk hidupmu. Anda dan saya punya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan dan kita ikut caranya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini Engkau melihat kami orang-orang
yang mengaku percaya Tuhan. Tapi di tengah-tengah kami pun ada pergumulan. Di tengah-tengah kami pun ada air mata. Kami mengalami tekanan dan kami seringkali merasa diri tak berdaya. Saya bisa apa? Tapi firman Tuhan pagi hari mengingatkan, engkau sekarang terkulai tapi engkau tidak akan dipatahkan. Engkau merasa hidupmu suram tapi engkau tidak akan padam. Datang kepada Tuhan. Di sana ada berkat-berkat rohani. Allah yang akan memberi engkau ketenangan. Allah akan memberikan engkau daya tahan. Dan engkau akan berjuang. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan saya berdoa untuk semua orang yang sedang menyaksikan, yang sedang ikut ibadah ini. Tuhan peluk mereka. Ketika mereka sedang merasakan kekeringan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi kelegaan. Dan engkau sungguh-sungguh membangkitkan semangat mereka. Berkat rohani tercurah untukmu. Berkat sukacita tercurah untukmu. Dan berkat ketenangan itu tercurah untukmu. Asal engkau dan saya mau mengandalkan Tuhan. Dan kembali berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita hari ini diingatkan saudara bahwa berkat itu tidak harus hanya secara materi, tapi secara rohani juga. Dan kita menerima banyak sekali berkat daripada Tuhan. Salah satunya adalah Tuhan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan.
kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima luar biasa Tuhan. Kami menerima berkat secara jasmani, kami menerima berkat juga secara rohani. Kami menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sudah mengingatkan kami, yang sudah memberkati kami semua. Bila kami boleh bertumbuh dalam firman-Mu, kami bukan hanya menjadi pendengar, kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima, dan kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan, biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita semua bahwa berkat bukan hanya secara jasmani, berkat juga secara rohani. Dan terlebih penting, Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita angkat pujian hanya oleh darah Yesus. Disempurnakan hanya oleh darah Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain hanya oleh darah Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus, yang dapat selamatkanku hanya oleh darah Yesus, darahnya yang kudus dosaku, tiada yang lain hanya oleh darah Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanya oleh darah Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Saudara sekalian, mari kita akhiri kebaktian ini dengan tetap semangat bahwa Tuhan menyertai kita. Ia memberkati jasmani kita, terlebih lagi Ia inginkan supaya rohani kita bertumbuh dengan berkat-berkat surgawi. Mari kita akhiri dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih, kebesaran dan kemurahan Allah Bapa Sorgawi senantiasa menuntun dan menggendong hidup kita. Kiranya semangat pantang menyerah yang tidak takut terhadap bahaya daripada Tuhan kita Yesus Kristus menginspirasi hidup kekristenan kita menjadi orang-orang Kristen yang pantang menyerah, bukan orang-orang Kristen yang cengeng. Kiranya pimpinan, tuntunan, penghiburan dan kekuatan serta hikmat dari Allah Roh Kudus menjadikan kita sekalian orang-orang yang dipenuhi berkat-berkat rohani sehingga terpancar melalui hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat Tuhan melalui hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.